Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official dan serta para sahabat dari penambang Piners. Nah, mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, selamat berhari libur juga ya, happy weekend buat kita semua. Nah, jadi buat teman-teman di video kali ini ya mungkin ini hari-hari weekend teman-teman. Kita libur-liburan sedikit teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua ya bahwasanya buat teman-teman kemarin saya telah menjelaskan di video sebelumnya tentang mengenai alur dari sistem KYC itu dan kemudian tim inti pun sudah membentuk ataupun membuat aplikasi untuk melakukan verifikasi KYC teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, di video yang keduanya juga saya telah menjelaskan tentang pentingnya KYC untuk meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun memang meminimalisir ya kejadinya kesalahan teman-teman. Nah, jadi di video kali ini buat teman-teman semua, saya akan sedikit melanjutkan ya di mana video ini adalah video terakhir ya yang saya buat untuk bagian KYC ini teman-teman. Nah, di mana KYC ini yang terakhir ini ataukah di video yang ini itu kita akan ngebahas untuk masalah tim dari verifikator. Nah, jadi buat teman-teman semua melakukan QAC itu bukan hanya dengan menggunakan robot ataupun sistem AI yang telah di-setting ataupun yang telah diprogram, tetapi melainkan setelah data-data kita memasuki tim verifikasi dengan menggunakan AI atau mesin, data kita pun akan diproses atau dicek secara manual oleh tim verifikator. Nah, itulah yang disebut sebagai pengecekan secara manual. Nah, di mana ketika memang data-data kita itu ya ketika sudah masuk ke sistem dan oleh sistem tidak bisa dibaca atau terjadi kesalahan, ya data-data seperti itu pasti bisa aja teman-teman ya atau tidak bisa dibaca oleh sistem ataupun robot AI. Oleh karena itu dibutuhkannya tim verifikator. Nah, di mana tim verifikator ini teman-teman di setiap negara itu ada teman-teman ya. Jadi untuk saat ini ya penambang dari Pi Network itu mencakup 110 negara. Nah, mereka ini bergabung dalam jaringan Pi. Misalkan ketika memang kita akan melakukan verifikasi KYC dengan menggunakan ya mungkin P-apps yang telah kita gunakan sebelumnya, yaitu di mana kita cukup mengisi kemudian kita foto dan sebagainya. Nah, otomatis itu akan diproses. Nah, ketika memang diproses mungkin alat ataupun robot yang telah diprogram itu tidak bisa merespon ataupun tidak bisa menerima data-data itu. Nah, oleh sebab itu tim inti membutuhkan tim verifikator. Jadi untuk pengambilan tim verifikator itu di setiap negaranya teman-teman. Kalau misalkan nih di Indonesia mungkin itu diambil tim verifikator intinya di setiap negara, di 110 negara, negara apapun itu, negara manapun itu, berapa banyak negara itu pasti di setiap negaranya akan diambil tim verifikator dari masing-masing negara itu teman-teman. Nah, jadi sistemnya ini ya mungkin secara apa ya? Secara acak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita mengambil dari tim verifikator tidak dengan acak, maka otomatis ya mungkin terjadinya kesalahan nanti ke depannya ataukah mungkin terjadi kecurangan ke depannya itu bisa seperti itu. Oleh karena itu ya tim inti ataupun core team dia membentuk yang namanya tim verifikasi di setiap negara itu dengan mode acak. Nah, jadi ketika memang misalkan contohnya bahasa gampangnya seperti ini. Nah, misalkan si A itu melakukan verifikasi KYC, tetapi data si A itu tidak bisa dibaca oleh sistem. Nah, otomatis itu akan ditolak ataupun di-reject ataupun suruh melakukan KYC ulang. Nah, kemudian si A ini mengetahui, oh ternyata setelah saya KYC, data-data saya itu ditolak. Berarti saya harus melakukan KYC lagi. Otomatis ini nunggu lagi untuk melakukan KYC. Nah, setelah menunggu, itu akan diundang kembali. Nah, setelah diundang, itu melakukan KYC lagi, teman-teman. Nah, tetapi itu ditolak lagi. Nah, sampai selanjutnya muncullah diskusi ya, di mana nanti ke depannya dari core team ataupun tim inti ini akan membuka peluang ataupun membuka tanya jawab
sehingga KYC ini berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan dari pioneer teman-teman. Jadi tim inti itu bukan apa ya, bukan singa yang menakutkan ya, bukan apa ya, bukan harimau yang kira-kira menerkam. Ya. Jadi kita itu berpikiran KYC itu sulit, KYC ini gini gini gitu segala macam, itu nggak salah besar ya teman-teman. Bahwa di uh, tim inti ini sangat baik banget teman-teman ya, ketika memang kita nantinya akan melakukan KYC. Kalau misalkan kita gagal, diulang kembali dan diulang kembali. Kalau misalkan gagal lagi, otomatis tim verifikator akan turun. Nah, oleh karena itu tim verifikator ini pemutusan itu ada di tim verifikator. Misalkan yang tadi dilanjut lagi, saya telah melakukan verifikasi atau KYC itu gagal sebanyak 3 kali ataukah 4 kali, itu sesuai dengan ketentuan atau aturan yang diberikan oleh core team. Otomatis kita akan dicek langsung oleh tim verifikator yang ada di Indonesia, gitu kan ya. Nah, setelah kita melakukan aju lagi untuk melakukan KYC, otomatis tim verifikator akan turun. Dan kemudian, nah nanti itu akan dipilih secara acak oleh sistem. Nah, jadi sistem itu nanti yang bekerja. Misalkan yang tadi ini orang ini yang A ini gagal sebanyak 3 kali, otomatis nanti melakukan verifikasi atau KYC ulang, maka dia akan dicek oleh tim verifikator yang ada di Indonesia itu. Nah, itu bisa 4 orang ataupun 5 orang. Misalkan data di Jawa Timur, ataukah ada tim verifikator di Jawa Timur 1 orang yang mungkin nggak kenal ya. Nah, itu diacak oleh sistem di Jawa Timur 1 orang untuk melakukan untuk melakukan verifikator ataupun membandingkan ataupun menyinkronkan atau menyamakan gitu teman-teman. Ini sama nggak mukanya, dokumen dengan foto selfie orang ini sama enggak gitu kan ya. Kemudian namanya dan segala macam sama enggak ini untuk masalah data-datanya. Cuman gitu doang ya, maksudnya tim verifikator itu dia mengamati apakah ini orang ini sama dengan orang yang di dokumen dengan foto selfie yang diajukan itu, apakah sama. Cuman gitu doang. Nah, kemudian dilanjut lagi ya, setelah di Jawa Timur kemudian ada di Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat itu diacak lagi. Jadi tim verifikator itu nggak bisa diurutkan. Misalkan di Indonesia ada misalkan 100 tim verifikator, misalkan. Nah, jadi di situ nanti nggak bisa namanya dari urutan 1, 2, 3, 4, itu nggak mungkin ya teman-teman. Tetapi melainkan sistem itu akan mengacak rolling ya. Jadi akan mengacak, nggak tahu. Jadi tim verifikator itu nggak saling mengenal ya. Jadi melainkan itu perantara yang diberikan oleh sistem itu. Nah, kalau misalkan tim verifikator itu saling kenal, otomatisnya nanti takutnya ada hal-hal yang terselubung nanti di belakangnya. Itu kan ya. Nah, oleh karena itu, core team pun berpikiran jauh ke sana untuk melakukan yang namanya KYC ini, teman-teman. Ya, happy weekend buat kita semua, ya buat teman-teman semua. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti ya itu ketika memang melakukan KYC nggak ada hambatan. Nah, jangan lupa teman-teman, happy weekend, ngopi dulu teman-teman ya. Ya, ngopi ya sambil makan pete. Oke, buat teman-teman juga ya tetap semangat ya ketika memang teman-teman akan melakukan KYC data-data teman supaya langsung di-approve ataupun langsung diterima oleh sistem. Teman-teman itu siapin dulu tuh ya, teman-teman siapin data-data yang seharusnya disiapkan. Itu yang biasanya ditolak itu yang KTP-nya nggak aktif, data-datanya ataupun dokumen nggak aktif, kemudian untuk masalah fotonya juga buram ataupun segala macamnya, itulah yang membuat penolakan teman-teman. Selagi teman-teman itu manusia sungguhan, maka jangan takut ya. Nanti kalau misalkan ditolak, pasti nanti ada lagi aju banding, dan aju banding. Selagi kita manusia, otomatis ya itu kita diterima teman-teman. Jadi nggak takut ya. Core team itu nggak menakutkan seperti yang dipikirkan. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita bareng-bareng belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.